banyak hal gitu. Petrus ketika Paulus bilang munafik, saya melihat oh ya member. Petrus itu ya munafik. Karena waktu makan dengan Yunani, dia enjoy. Begitu orang Yahudi datang, dia misah. Berarti dia masih mengikuti tradisi rabbinik. Ajaran rabbinik. Kamu tidak boleh makan dengan orang Yunani. Non-Jewish ya. Non-Yahudi. Nah, ini kan tidak ada. Dalam aturan Torah tidak ada. Itu larangan Farisi. Itu tidak ada hukumnya. Tidak boleh makan dengan asing itu tambahan. Originalnya tidak ada. Nah ini berarti ketika Kristen masuk atau Kristen muncul ajarannya Yesus ini, dia sedang mengembalikan tafsir Torah ke aslinya daripada rabbinik yang bobrok gitu. Salah, tafsir rabbinik salah, diperbaiki, dikembalikan ke yang asli. Jadi gerakan reformasi itu Kristen mula-mula itu mereformasi ajaran Torah. Makanya kalau ada orang Kristen, apalagi sekarang mengaku dirinya orang reform, terus bilang Yesus itu membatalkan Torah. Ini paling goblok bagi saya. Kenapa? Karena ajaran Kristen itu reformasi terhadap ajaran rabbinik supaya kembali ke Torah yang asli, tidak tradisional, tidak berdasar dongeng nenek-nenek tua. Bahasanya Paulus. Artinya itu mengembalikan ke Torah. Jadi ketika ada orang Kristen bilang Torah itu dibatalkan Yesus, itu tidak sesuai dengan Kristen asli. Karena Kristen asli itu merestorasi, reformasi terhadap ajaran Torah yang melenceng. Nah ketika orang Kristen memperkenalkan ilah baru, menggantikan ilahnya PL, itu kan goblok. Karena PB itu merestorasi PL, kembali ke aslinya, kembali ke fitrahnya, kembali ke aslinya. Nah, kok sekarang malah nambah-nambah ilah lain yang melanggar Torah, itu kan dosa ya. Kenapa orang begitu sulit memahami logika legal ground? Makanya saya selalu mempertanyakan, apakah mereka bodoh? Harusnya tidak. Orang-orang kuliah gitu. Di tes psikologi ya lolos, banyak orang cerdas, IQ-nya juga tidak jongkok gitu. Jadi kalau mereka dianggap bodoh ya tidak. Tapi kenapa tidak bisa memahami? Nah otaknya kotor gitu. Jadi otaknya nggak suci. Karena otaknya nggak suci, tidak bisa menerima pengetahuan yang kesucian. Pikirannya hanya bisa memproses pemikiran-pemikiran kotor, pemikiran-pemikiran berdosa, pemikiran-pemikiran berhala. Gitu. Bahkan akan mengatai, misalnya Al-Sadiq yang membawa kebenaran akan dikatai, kamu itu Kristen apa? Bagi saya sendiri, oh tidak apa-apa kamu tidak mengakui saya Kristen. Ya tidak apa-apa. Pengakuanmu tidak penting. Tidak mempengaruhi nilai saya. Kamu menyanjung ya saya tidak lebih suci, kamu mencibir ya saya tidak lebih kotor gitu. Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Itu prinsip saya dulu begitu. Saya penganut free speech, bebas, kamu silahkan berbicara. Ya sebaliknya saya bebas berbicara. Kamu menilai saya menilai kamu. Dengan filtermu ya. Saya menilai dengan filter saya, filternya legal ground. Silahkan dinilai, saya juga akan menilai. Nanti Tuhan yang akan menilai penilaian mana yang benar. Kalau saya benar, lebih benar dari kamu, kamu salah. Kalau saya salah, kamu lebih benar, ya saya salah. Gitu. Nah ini nanti bahan untuk tes power itu begitu. Jadi kalau kita nggak punya pemahaman ini, nggak akan berani tes power. Saya berani karena sudah paham. Saya aman. Gitu. Termasuk kemarin jatuh, saya tes itu. Seberapa besar kerugian saya? Secara fisik nggak terlalu ternyata. Artinya ada kuasa yang melindungi itu ada. Gitu. Tapi tetap saya nggak puas. Ini belum 100%. Saya inginnya 100%. Bukan 99,999999%. Kurang perfect.
gitu ya. Jadi artinya saya masih harus berjuang, masih ada lagi yang jadi apa namanya, menjadi masalah. Jadi saya jujur dengan diri saya, oh masih ada yang kurang.